Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Sehat ya? Oke, kembali kita berjumpa dalam program Intu, Inovasi Inspirasi. Dan di episode kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat-lihat, bukan mengajak kembali sebenarnya, cuma mau lihat progres dari yang pernah kami sampaikan, informasikan kepada Anda. Jadi waktu itu di episode yang lalu kami pernah liputan dan ada informasi tentang MPP yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Kendari. Nah, kali ini ternyata MPP-nya itu sudah jadi. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda, ini kita kan masih tunggu Pak Haris dulu, DPM PTSP. Jadi kebetulan kan teman, jadi gampang sekali kita ketemuan sebentar ini. Hanya kebetulan beliau lagi ada rapat sedikit di bawah, jadi tunggu. Apa ya? Tunggu dulu. Fungsi pelayanan pemerintah Kota Kendari kepada masyarakat dengan semangat memberikan pelayanan terbaik, salah satunya tercermin dengan hadirnya Mall Pelayanan Publik di Gedung Balai Kota Kendari. Tidak hanya memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai urusan administrasi, pemerintah Kota Kendari juga ingin menghadirkan pelayanan yang efisien serta bebas dari pungli. Assalamualaikum. Kita dikasih salam sama yang punya kantor, Pak. Apa kabar, Pak Kadis? Alhamdulillah, baik-baik sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Erin gimana? Alhamdulillah sehat dong. Makanya saya kesini kembali nih. Siap. Kan dulu kita pernah ngobrol-ngobrol tentang MPP, Pak Kadis. Betul. Dan waktu itu kan MPP-nya belum ada nih. Betul. Oh, dulu masih mimpi nih, karena baru dalam proses. Nah, sekarang kan bahkan ini kita sekarang berada di kantor baru di Balai Kota sekarang Betul namanya. sekali, betul. Jadi di sini kan semua instansi ada. Iya. Atau tidak semua? Ada 13 OPD yang bergabung sini dan 1 sekretariat daerah Kota Kendari. Oh gitu. Nah Pak Kadis, ceritanya saya dan tim ini kesini itu mau mengajak pemirsa, penonton itu melihat suasana di MPP. Seperti apa pelayanan di MPP. Karena kan kemarin rencananya kan ingin memudahkan masyarakat Kota Kendari nih. Betul. Dari segala pelosok datang satu tempat, berurusan dengan begitu banyak urusan, tidak perlu butuh waktu panjang. Pokoknya tinggal pindah, urusan selesai. Betul, Pak Erin. Ini, Boleh. Pak Kadis, tapi hari ini kan tidak sibuk kan? Tidak sibuk. Rapat gimana rapat tadi? Barusan habis dari rapat. Nah. Tadi dapat calling bahwa Pak Erin ada di sini. Wih. Saya harus segera. Berarti istimewa sekali kita hari ini ya. Tapi nggak apa-apa ya Pak Kadis. Boleh. Jadi ceritanya hari ini saya mau minta waktunya Pak Kadis untuk berjalan-jalan di MPP. Dengan senang hati, Pak. Dan cukup diketahui kita kali ini berada di lantai. Sekarang posisinya ini kalau di kita gedung tower lantai 1. Oh, gedung tower lantai 1. Bawah lantai pelayanan publik. Oke, siap. Jadi sekarang kita jalan-jalan Boleh. ke bawah. Oke. Ayo, Pak Erin. Siap. Dengan senang hati. Iya. Ayo. Ya, silakan. Pak Kadis mau makan di sana. Siap. Siap. Betul. Seperti betul, ini Pak Erin. suasana di bawah. Betul. Ini lantai sini sebelah Ya. sana. Jadi Pak Erin, secara keseluruhan MPP kita ini terdiri dari 3 gedung. Nah. Ada gedung lantai dasar podium, Oh. kemudian gedung Ini selasar, khusus untuk MPP ini. MPP semua, Oke. selasar, kemudian dengan lantai dasar tower khusus untuk dukcapil. Yang pertama tadi apa? Ada lantai dasar podium, Lantai dasar podium. kemudian lantai dasar selasar, Oke. sama lantai dasar gedung tower. Oke, karena semuanya lantai dasar berarti kita belum masuk. Ya. Karena kita masih di lantai 2. Cuman bagusnya ada view di sini. Oh, Artinya iya. Ada view untuk melihat bagaimana pemandangan mall pelayanan publik. Iya, Karena iya. jujur di MPP kita ini Pak Erwin, kita buka 2 pintu. Jadi ada pintu iya. utara, kemudian ada pintu selatan. Oke. Kedua pintu ini difungsikan dalam rangka memudahkan Pokoknya akses. boleh masuk, boleh keluar dari mana saja. Betul. Jadi kita mudahkan akses dalam rangka masyarakat yang akan berkunjung ke mall pelayanan publik Kota Kendari. Oke, siap. Kita lanjut lagi Pak Kadis. Boleh. Oke. Ya, Siap. Ayo. sekarang kita mau turun nih. Boleh. Jadi sekarang kita itu bisa dimudahkan dengan lift. Ya betul. Iya. Jadi di MPP ini memang difasilitasi ada lift, ada full AC dan fasilitas pendukung lainnya. Dan di sini juga ada salah satu Kadis juga nih. Assalamualaikum. Betul. Salah satu Iya. Kaban Kes Bangpo. Oh begitu. Jadi Ya, betul.
Saya panggilnya Pak Kaman atau Kak Jun ini. Jadi bagaimana nih? Saya ada. Oh siap. Saya sama Pak Kak Jun. Siap, iya. Ini mau menagih. Oh ya, silakan. Bagus sekali iklannya. Karena Kota Kendari ini banyak teman-teman gitu. Ya orang PTSP juga. Betul. Bukan, itu Bapenda. Oh, Jadi, Bapenda. secara keseluruhan kantor kita yang berkantor sini ada di gedung podium, ada di gedung tower. Jadi memang karena kita ada di balai kota dan ada 13 OPD sama sekretariat daerah ada di sini. Jadi ramai sekali memang. Kemudian memang layanan kita di MPP Pak Irwin berbeda dengan layanan di MPP lain. Karena di MPP kita semua layanan pemerintah Kota Kendari hanya ada di sini. Oh begitu. Tidak ada di kantor lainnya. Oke, jadi sekarang di kantor-kantor sudah tidak ada, semua di sini. Betul. Oke. Jadi ramai sekali kelihatannya. Oke. Belum. Kita di bawah kan? Mau turun kah? Oh mau ke atas. Oh iya. Kita tunggu dulu rombongan berikutnya. Atau kita ada lift sebelah sini juga. Oh iya. Oh iya. Kita punya beberapa Oh, lift. sorry, Jadi betul. kita ada 3 lift di sini. Banyak. Ternyata ada lift. Ayo. Boleh. Silakan. Ya. Kawan, jadi guide kita ini langsung Kadis DP PTSP Kota Kendari. Jadi memang Pak Irwin, Pak Wali Kota memang sudah menskenariokan ini gedung kita ini layaknya memang seperti sebuah mall yang ada di Nah ini baru turun. Jadi Pak Wali menskenariokan ini. Betul, jadi memang Pak Wali berharap bahwa di balai kota ini kita membuat suatu tempat layanan namanya mall pelayanan publik yang ada di balai kota dan betul-betul dipakai oleh seluruh masyarakat pengguna layanan ini. Oke. Nah sekarang kita ada di apa nih? Lantai dasar. Ya, tunggu dulu, dikasihnya lampu kita matiin. Nah jadi Pak Kadis kita kan ada tiga lantai dasar ternyata. Jadi sekarang kita ada di lantai dasar podium. Lantai dasar. Nah, untuk di lantai dasar podium ini kita ada 2 zona. Oke. Ada 2 zona, ada zona 2 layanan DPMPTSP dan beberapa kementerian lembaga, ada lingkungan hidup, AMDAL, ada PBG, ada BNN, dan juga ada dari KPP Pratama. Ini di zona 2 ini. Zona 2 ini? Betul. Berarti zona satunya sebelah? Betul. Oke, zona 2 tadi ada, ini jadi di sini disediakan ada ruang tunggu. Ya, betul. Terus kemudian ini ada beberapa penghargaan, piagam-piagam. Ya, kita tempel semua penghargaan yang ada di itu disediakan ada ini layanan mandiri. Layanan mandiri. Jadi ini layanan mandiri, jadi masyarakat yang ingin mengakses sendiri komputernya sendiri, dipersilakan menggunakan layanan. Jadi mereka bisa mengakses, tidak perlu berbantuan. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke gerainya. Ini pendaftaran. Jadi ada 2 ini, jadi Pak. kedua gerai ini Pak Erwin memang gerai DPM PTSP. Jadi baik pendaftarannya maupun pelayanannya. Jadi layanan kita ini memang layanan berbantuan. Jadi semua layanan kita ini sudah online. Ada 3 aplikasi besar di kita. Ada OSS, Online Single Submission. Kemudian Si Cantik Lot. Kemudian satunya SIMBG. Kesemuanya ini adalah layanan berbantuan kami yang kami berikan kepada masyarakat yang sekiranya belum paham tentang ketiga layanan ini. Artinya mereka belum bisa mengakses secara individu atau pribadi. Kami mencoba atukan atau mungkin mereka mencoba mendaftarkan NIB-nya. Betul. Melalui akun-akun ketiga. Oke, luar biasa. Terus ini kan pendaftaran, sebelah pelayanan. Kalau pelayanan bedanya apa nih, Pak? Jadi masih lanjutan dari sini ya? Betul. Dari semua apa yang didaftar, jadi dilayani di sana? Di PTSP ada 2 garis besar pelayanan, pendaftarannya terkait perizinan maupun ketiga akun tadi. Di sini pelayanannya maupun yang sudah selesai baru di sini diambil nantinya. Kalau walaupun sebenarnya di sistem itu sudah bisa cetak mandiri, tapi kami juga buatkan untuk berbantuan untuk dicetakan. Bisa ya. Gitu. Dan
Kan kemarin yang liputan yang lalu itu kita sudah sampai lihat mobil apa? Mobil Dilan. Mobil Dilan itu. Digital melayani. Nah, Jadi itu salah satu layanan keliling kami yang akan menjangkau seluruh kelurahan, kecamatan yang sekiranya masyarakat tidak mempunyai waktu untuk datang ke gerai sini. Itu tapi kalau cetaknya nanti dibantu di sini atau di Dilan bisa? Sebenarnya di Dilan juga bisa. Oh begitu. Jadi, sebenarnya dengan 3 aplikasi tadi mereka bisa cetak mandiri. Luar biasa. Cuman kadang-kadang masyarakat ini kan tidak mengetahui atau tidak punya alat untuk mencetak. Kita bantu juga masyarakat dalam rangka percepatan. Luar biasa. Pelayanan prinsip. Oke. Pendaftaran pelayanan. Ya. Sekarang kita ke ada call center juga. Betul. Jadi Pak Erwin, jadi terkait dengan MPP ini memang kita ada persyaratan-persyaratan terkait dengan hadirnya mall pelayanan publik. Misalnya harus ada call center, kemudian ada ruang rapat, kemudian ada ruang konsultasi. Ruang rapatnya di mana? Di daerah sini? Ada. Di dalam satu gedung ini ada sebelah sini ada ruang rapat, ruang konsultasi yang bisa digunakan oleh semua gerai yang tergabung di mall pelayanan publik. Oke, siap. Kemudian mungkin Pak Erwin, di kami juga memang ada beberapa tenaga yang kita rekrut khusus. Tenaga ini memang kita pilih tersendiri, kita rekrut khusus dengan cara yang sangat teliti, sehingga betul-betul tenaga yang ada di sini betul-betul tenaga yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Maksudnya tenaga direkrut khusus ini gimana? Orang PTSPK atau dari luar PTSPK? Dari luar. Jadi kemarin kita rasakan open recruitment. Iya. Terkait mereka ada 8 memang tenaga FOMPP ini kita rekrut khusus dalam rangka mencari SDM yang berkualitas supporting terhadap. Jadi yang mereka ini? Iya, ini ada 8 yang 8 yang bajunya kuning warna kuning. Jadi mereka dari luar ini ceritanya? Iya, kita rekrut khusus. Kita harus lihat dari dekat kalau begitu. Ternyata mereka ini orang-orang pilihan. Boleh, Pak Erwin. Boleh. Tapi kalau dilihat dari orang-orangnya, saya masih kenal betul bahwa ini pasti juga hasil seleksi dari Pak Kadis ini. Tidak, tentunya. Kita bertemannya lumayan lama nih. Tentunya ada tim. Oh iya. Siap. Jadi ini 4. Ya. Tapi di sini kan yang 2 nih pakai baju. Ada yang PNS kami. Jadi yang kuning ini betul. Rekrutmen. Iya betul. Jadi memang di sini memang ada yang sudah senior, yang pakai yang pakai baju PDH sudah PNS, ASN dan betul sudah senior di sini. Jadi mereka memantau, membimbing kalau ada kendala-kendala. Jadi ibaratnya gini, Pak. Ini mereka ini adalah front office kita. Jadi tentu betul-betul orang yang terbaik lah yang betul. Terbaik dalam hal skill dan dalam hal penampilan gitu ya. Robot bibit. Iya, betul. Ini rata-rata sama semua rekrutmen. Maksudnya sudah berapa lama begitu? Semua baru tahun lalu kita rekrut dan perlu kami sampaikan mereka ini memang masih single semua. Buat yang nonton ini yang lagi cari jodoh juga boleh ke PTSP. Iya. Kalau beruntung. Mbak sebentar, gimana kerja di sini? Maksudnya melaksanakan tugasnya berat apa tidak ini? Sampai saat ini. Sini dong, lihat dulu. Harus dilihat mukanya. Belum enggak berat. Ya. Ada tidak misalnya masyarakat yang wah ini bapak, ini ibu menjengkelkan? Iya, sering banyak kan. Tunggu. Tentang pelayanan, jadi mereka juga diajar gimana melayani. Kami memang sering mengasah mereka dengan excellent service. Kebetulan excellent service. Kemarin baru juga kami laksanakan. Jadi setiap tahun ini memang ada mengasah kemampuan mereka, pengetahuan bagaimana sih sebenarnya cara memberikan pelayanan terbaik. Kita tes. Mbak, saya ini masyarakat. Kita mau lihat sekarang gimana hasil apa tadi? Binteknya Bintek excellent service itu. Kita lihat. Kalau mumpung ada Pak Kadis nih ya. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai Pak Kadis, berarti dia harus di warning ini. Oh ya betul. Oke. Saya masyarakat ini ya. Kita coba. Saya datang ini. Selamat pagi Bapak. Pagi. Saya Devi, ada yang bisa dibantu? Oh iya, Saya mau urus NIB. NIB itu syaratnya dia Bapak perseorangan atau badan usaha? Mbak grogi ya? Ngomongnya jadi agak patah-patah gitu ya. Mungkin beda cerita kalau misalnya melayani langsung dengan pakai kamera begini ya. Iya, oke, terima kasih Devi ya. Oke, selamat bertugas sama yang lain. Nah, ini yang
Senior ini, Ya, senior. Ini Bro. Ada kesulitan tidak membimbing mereka gitu? Atau ada enggak banyak sekali pertanyaannya di orang ini? Gimana? Kesulitan tidak. Enggak ya? Iya. Aman ya? Mereka bertanya, pasti kami jawab. Oke, siap. Gak ada kesulitan pokoknya. Tidak ada. Pokoknya semuanya mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri. Iya, ada tugas masing ada pendaftaran profesi. Iya. Usaha. Oke, siap. Oke. Iya. Nah, kita lanjut Pak Gadis. Iya. Kita tadi ruang call center, terus sebelah sini ada katanya ruang rapat. Ya. Maksudnya ruang rapatnya buat siapa Pak Gadis? Ini buat semua. Jadi bukan buat PTSP, Maksudnya tidak. buat semua yang ada Buat di sini. semua yang ada di Oke. MPP. Oh, ini AMDAL punya, Jadi PBG. kebetulan kami lagi FGD di sini terkait dengan surat izin praktek tenaga kesehatan yang insya Allah melalui MPP digital. Oh. Nah, jadi kan Nah, itu yang baru Ya kayaknya. betul. Jadi selama ini kita memakai surat izin praktek tenaga kesehatan ini kita memakai aplikasi Secantik. Oke. Tapi barusan soft launching MPP digital. Jadi semua surat izin praktek tenaga kesehatan itu melalui MPP digital. Makanya hari ini kita FGD kan Oke. forum discussion group untuk membahas SOP Oke. terkait dengan proses. Kan itu kemarin juga kalau nggak salah lagi polemik itu kan? Betul. Tentang izin kesehatan itu. Betul. Jadi memang ini kita undang di sini dari Dinas Kesehatan Oke. sebagai OPD teknis untuk membahas itu sehingga betul-betul tidak ada masalah Iya. dia untuk masyarakat maupun tenaga kesehatan yang nantinya akan berurusan dengan izin praktiknya. Oke. Boleh ini. Oh, boleh. Kalau mau dilihat boleh ini. Ini ruang. Nah ini contohnya. Oh, lagi rapat. Ya. Oh, Kami lagi rapat. enggak apa-apa kayaknya. Nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Simple Ini saja. PTSP semua. Bukan. Oh. Ada dari Dinkes sama tim dari PTSP. Oh, yang tadi diceritakan sekarang Iya, lagi betul. berjalan ceritanya ini. Oh, Kita lagi bahas gitu ya. SOP-nya. Iya. Oke. Yang sebelah sini orang kesehatan. Ya betul. Yang sebelah sana orang kesakitan. Nah, Oh bukan, kan kesehatan sama kesakit. Oh bukan ya, orang PTSP dong. Betul. Yang kemarin kita sama-sama kan? Iya, betul sekali. Sama di sana ada ibu yang kacamata ya, ibu. Oh, itu Kayaknya yang saya, paling cantik. Iya, saya kenal ibu ini siapa ya? Iya. Oke, oh jadi ini lagi Lagi bahas itu ya. FGD tentang SOP-nya. Oke. Mekanisme tentang izin praktek Oke. tenaga kesehatan. Pak Kadis biar tidak mengganggu kegiatan mereka. Boleh. Kita keluar aja ya. Boleh kita keluar aja. Mohon maaf. Ya. Oke. Ya. Nah ini ruang apa Pak Kadis? Ini ruang konsultasi. Oh, konsultasi. Jadi ruang konsultasi ini kita pakai bagi semua semua gerai yang ada di sini. Yang sering pakai ini biasanya Bapenda. Oke. Jadi kalau ada wajib pajaknya untuk konsultasi terkait pajak-pajaknya biasa gitu. Maupun siapa saja sebenarnya Oke. bisa memakai Ruang ruang konsultasi. konsultasi ini. Oke, Sehingga siap, betul-betul bisa dipakai. Jadi fasilitas memang diberikan seluas-luasnya. Betul, betul. Jadi tinggal bagaimana kementerian lembaga OPD yang tergabung di MPP ini memanfaatkan, memaksimalkan yang ada. Oke. Lanjut kita. Ini padahal ini baru diri zona 2. Iya. Oh, zona 2 tadi ya? Zona 2. Zona 2 di lantai dasar apa namanya? Gedung podium. Gedung podium. Iya. Gedung podium ini. Ini ada BNN di sini, Pak. Nah, ini ada KPP Pratama. Pratama mungkin. Jadi kalau orang bayar pajak juga di sini ya. Boleh, boleh. Jadi lapor e-billing Heeh. tentang yang kemarin Iya. KPP Pratama e-billing di sini. Lapor pajak juga. Oke. Ini ada dari BNN. Oh, ini dari BNN. Betul. Nah, Ibu kalau yang BNN ini kesininya kita apa ini? Apa layanan yang bisa kita dapatkan? Untuk BNN Kota Kendari, kami melayani SKPN itu tes urin. Oh, tes urin bisa di sini? Iya, boleh. Terus di mana laboratoriumnya? Ada di kamar mandi. Oh, di situ. Iya. Tapi Oh, gitu ya. tes urinnya narkoba ya, bukan Iya. kehamilan. Oh iya. Tes urinnya. Iya, siap. Oh, jadi melayani itu ya, tes urin sama itu saja. saja. Oh, oke, siap. Kalau untuk BNN Kota, BNN Provinsi, mereka mengadakan ini. Oh, ada dua ini ceritanya. Ada. Oh, kalau provinsi apa? Edukasi. Oh, siap. Banyak yang datang berkunjung setiap hari. Tidak juga setiap hari. Iya. Ya, Waktu ada langsung Oh, ada momen-momennya gitu ya. Oke. kerja atau apa biasanya. iya. Oh, begitu. Jadi layanan BNN ini kan jadi syarat untuk pencari kerja. Iya. Biasanya orang yang mengurus kartu pencaket Iya, pencari kerja betul. terus langsung ke sini untuk. Oh, iya. Jadi layanan MPP ini memang terintegrasi sehingga tidak kemana-mana, Iya. ada di sini untuk. Itu punya ada satu yang saya mau tanya Bu. Semua gratis.
Oh, enggak gitu. Jadi terus terkait layanan Kecuali untuk layanan pemohon SKPN. Oke. Itu kan Oh iya itu lain itu ya. Ada Iya aturan betul betul. yang lain Ya. ini kebetulan iya. sudah tertera di situ. Ya. Oh iya. Berarti semuanya sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai berarti tinggal laporkan gitu ya. Oke. Ini Pak Erwin, kebetulan di situ sudah jelas. Jadi mereka juga ada itu. biayanya. Kalau ada berbiaya Iya. harus dituliskan. Oh begitu ya? Berapa. Iya. Nah, ini. Oh jadi di gerai itu ketika ada memang yang sesuai aturan harus membayar, Ya, harus. maka itu harus Ya. dicantumkan. Ya, betul. Oke, jadi kalau Anda yang ke sini 291.000 saja disuruh bayar berarti ada yang salah. Gitu ya? Berarti ada yang salah ini. Oke, wah, luar biasa keren. Kita ke sebelah berarti, Pak? Boleh. Di sini juga kami punya ruangan pengaduan. Jadi ini tapi jangan salah, ini bukan pengaduan nikah ya. Ya. Bukan yang bermasalah keluarga, bukan. Iya. Ini pengaduan tentang Ini semua pengaduan baik MPP maupun layanan di BPMPTSP. Di oh, sini misalnya ada pelaku usaha yang ternyata melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, bisa diadukan di sini. atau misalnya ada yang pelayanan yang tidak sesuai, Betul. bisa bersini. Bisa diadukan di sini. Kemudian nanti kami akan tindak lanjuti untuk meneruskan kepada gerai-gerai yang lain. Oke. Bahwa ada keluhan dari Oke. masyarakat. Nah, Ini dalam rangka tadi excellent service Betul, gitu ya. betul. Karena pelayanannya harus maksimal gitu. Oke. di sini juga ada Pak Erwin, ini yang tidak kalah pentingnya PBG sama AMDAL. AMDAL. PBG ini dulu kan orang taunya IMB ya. Oh. Sekarang sudah berganti nama jadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Betul. Di sini orang bisa konsultasi. Oke. Boleh. Saya Nah, mau ini yang tanya-tanya penting sedikit, ini. tanya sedikit. Ya. Tanya-tanya sedikit. Betul. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Fajar. Pak Fajar, kalau kita mau bangun rumah kan itu harus pakai IMB ya? Syaratnya apa? PBG sekarang PBG. Pakai PBG. Syaratnya apa itu Pak Fajar? Syaratnya ada beberapa banyak, Pak. Yang utama itu harus mengurus KRK dulu, Betul, Pak. KRK. KRK. Itu namanya keterangan Rencana kota. Oh, begitu ya. Jadi- Diurusnya di mana? Formulirnya bisa diambil di DPMPTSP. PTSP. Oh, begitu. Kronologis kita. Oke. Kemudian nanti melalui akun si cantik. Oke. Jadi KRK itu untuk melihat secara umum Iya. bahwa PBG yang kita mau rencanakan itu sesuai tidak dengan Oh, gitu ya. Oke. Kalau misalnya di satu lahan terus ada dua bangunan. Misalnya ada bangunan baru mau didirikan, menambah bangunan ya. iya. Nah, boleh. Oh, itu Nggak ada masalah. online juga itu ceritanya. Tetap PBG baru lagi, PBG tambahannya. Oh, begitu ya. Sekarang juga mau menambah buat baru itu harus urus PBG. Oke, siap. Wah, ini informasinya. Ini untuk Anda yang mau bangun rumah ya atau apa Jadi saja. Perwin sengaja kita dekatkan sehingga Betul. koordinasi kita dekat dari PTSP ke sini orang. Betul. Oh, tunggu. Ini ada strategi berarti meningkatkan kemungkinan layanan-layanan gitu ya. Betul. Biar yang tidak- saling berhubungan. Nah, betul. Karena antara AMDAL, Betul. PBG, Iya. kemudian BTSP ini kan mereka ini salah satu layanan dasar juga Ya, untuk ya, bidang ya, usaha. ya. Nah, mereka ini makanya kami dekatkan dengan kita supaya koordinasinya gampang. Apalagi dia langsung di ruang-ruang konsultasi. Kalau ada yang perlu dibicarakan, langsung bisa di Oke. ruang konsultasi. Oke, siap. Kita jalan lagi, Pak Boleh, Kadis. boleh. Wah, keren ya. Ya. Makasih Pak Fajar. Ini Bapak dan Ibu dari AMDAL ya. AMDAL ya. Oke. Kita ke ruangan selasar mungkin ya. Nah, ini dari terkait ini pintu masuk Pak Erwin. utara timur. Ya, ini utara di? Utara. Ya. Jadi ini utara. Yuh. Yang sebelah sana selatan. Iya. Jadi memang di kita memang ada persyaratan-persyaratan terkait dengan mall pelayanan publik. Iya. Beberapa ini ya harus menyediakan ruang bermain anak. Oke. Kemudian pojok baca. Ini wajib ini, Iya. persyaratan wajib sebuah MPP itu wajib ada ini. Harus ada ruang bermain anak dan pojok baca. Jadi kalau masyarakat yang berurusan ada anak kecil, dia bisa titipkan di sini dulu Iya. untuk main-main sambil Berurusan. Sama juga kalau dia lagi menunggu antrian, dia Sambil bisa baca-baca. baca-baca. Oh, iya, betul. Walaupun betul. nanti pengembangannya pojok baca ini akan nanti digital, Oke. akan ada dibuatkan pojok baca digital namanya. Nah, Oke, siap. Jadinya nanti akan cukup mengakses internet sudah bisa membuka pembacaan. Itu ada mobil SIM keliling? Ya, betul. Jadi
Polres, di sini juga kan bergabung Polres. Iya. Nah, Polres itu ada beberapa jenis layanan. Salah satunya adalah SIM keliling. SIM keliling ini sebenarnya cuma sementara karena di Polres sendiri untuk pengajuan alatnya itu butuh waktu yang cukup lama Korlantas, makanya dia backup dulu untuk SIM keliling standby di sini untuk layanan SIM-nya. Oke. Jadi lanjut lagi kita. Sudah dari ini lantai dasar Selasar. Oke. Selasar. Ini juga ada klinik kesehatan di sini, Pak. Oh, ini ada klinik. Ya. Oh, udah. Klinik kesehatan kita ada di sini. Mohon maaf, ini kan klinik kesehatan ya? Kok ngobrol ya? Ini maaf, mohon maaf, ini pasien atau? Oh, memang di kantor sini banyak orang sakit, Pak. Di klinik ini apa yang bisa dilakukan? Konsultasi kesehatan. Oh, konsultasi kesehatan. Terus ada pengukuran tekanan darah. Oh iya. Kami bisa juga biasa bawa untuk pengukuran tapi pribadi untuk periksa kolesterol. Oh iya. asam urat. Kalau selama ini pegawai biasanya datang pegawai atau ada masyarakat yang pernah ke sini? Ada juga masyarakat yang Kebetulan. di sini kan. Nah, mereka juga kalau pusing-pusing mereka Oh iya. Oke, saya kira kalau pusing-pusing langsung curhat enggak ya? bisa juga. Oh, bisa. Oke. Menerima kebetulan. Oke. Ada banyak Iya. cewek dan cowok. Mau apa? Jangan sih. Alhamdulillah bagus nih bentuknya sudah. Mari Pak, assalamualaikum. Iya. Oke, itu ada klinik banyak kan ya? Ya, betul. Klinik pertama. Nah ini di Snaker. Oh, ini di Sinaker, khususnya para pencari kerja. Iya. Di sini yang rame biasanya. Iya ya. Ini hanya karena mungkin jamnya sudah mau jam istirahat. Sudah mau jam istirahat, jadi. Iya. Bayangkan kita sudah keliling-keliling ini belum seberapa ini, belum sepertiga mungkin ya. Sudah sepertiga. Ini layanan utama juga ini salah satunya itu Dukcapil. Nah ini yang ternyata Dukcapil punya ruang sendiri mereka ya. Jadi dia memang lantai dasar tower khusus untuk Dukcapil. Lantai dasar tower khusus Dukcapil. Ya, saking spesialisnya, dia langsung di belakangnya itu langsung back office-nya. Oh iya. Jadi kalau di dibilang depannya ini front office-nya, satu ruangan ini lantai dasar ini semua Dukcapil punya. sampai di belakang back office-nya. Oke. Semua di sini. Jadi kita bisa lihat bagaimana betul-betul masyarakat sangat membutuhkan ini sebagai layanan dasar. Iya itu tadi. Kartu tanda penduduk itu. Oke. Layanan Jadi berarti mulainya dari sini berarti ya. Betul. Terus ini foto di situ. Ini fotonya di sini. Iya. Diterima di sini, pengurusan berkasnya baru kemudian dipanggil untuk foto. Berarti memang sudah tidak ada pelayanan di kantor. Nah, jadi semua langsung Dukcapil itu semua di sini. Jadi itulah karena kantornya sudah pindah juga. Betul. Jadi saya bilang tadi istimewanya MPP kita di sini. Ya. Semua layanan pemerintah kota ini adanya cuma di sini, tidak ada di kantor lain karena kantornya sudah bergabung di sini. Iya. Oke. Permisi. Kalau boleh mengganggu sedikit, lagi urus apa? Mau ambil KTP. Oh, mau ambil. KTP-nya urus kapan? Kemarin. Tinggal diambil sekarang? Iya. Wow. Berapa lama waktunya menunggu? Kayaknya dari kemarin kayaknya 1 hari. Oh, cuma 1 hari ya? Oh, jadi ya. Terus biayanya bagaimana? Gratis atau lewat calo? Ini yang penting. Ada biaya tidak? Tidak ada. Gratis? Betulan. Serius ini, serius. Serius, tidak ada gratis. Alhamdulillah. Sesuai SOP. Nanti sesuai SOP. Dan pelayan ini jangan keras-keras. Gimana pelayanan di sini? Alhamdulillah. Bagus ya. Oh iya. Pokoknya kalau sudah gratis itu. Oh itu dibagi. Namanya siapa? Tania. Oh belum berarti. Anaknya ya? Oh. Anaknya? Kirain tadi adiknya. Waduh. Kayak adik kakak ya? Iya. Wah, skillnya keluar Pak. Kita lanjut. Terima kasih. Oh maaf, ibu siapa namanya? Rani. Ibu Rani. Oke, baik. Ini yang urus KTP? Iya. 17 tahun ya? Umur berapa? Umur sudah 17. Oh. 11-12 ya? Imut ya? Iya. Oke. Oh, ini layanan unggulan ini. Nah, terus Pak Erwin, sekarang karena ada identitas kependudukan digital, sekarang lagi rame ini mereka pindah ke itu dari manual ke digital. Jadi berarti semua masyarakat harus lakukan itu. Semua wajib.
wajib beralih atau memiliki identitas kependudukan. Jadi tidak perlu fisiknya, cukup lewat handphone, smartphone, itu sudah sah itu. Oke. Jadi ini semua dari servis 1 sampai ke ini layanan front office-nya Dukcapil. Oh begitu. Tapi mungkin beda-beda ya? Atau sama semua? Ini sama semua, Dek? Sama di sini, Dek. Dek kebetulan kan lagi tidak duduk. Dek, bedanya servis 1 sampai servis yang ujung itu apa? Servis 1 sampai 5 dulu kan ada yang aplikasi Laika itu kan. Nah, di sini ini yang pemberkasan yang memang khusus akta kelahiran, kematian dan lain-lain. Oh iya. Kalau meja ini 6 sampai 10 ini spesifiknya kan. Meja 6 memberi berkas itu kayak akta kelahiran yang sudah jadi. 78 ini legalisir. Pengesahan. Iya. 10 itu KTP. Oh, luar biasa. Iya, luar biasa. Saya barusan ditepuk tapi nggak tahu sama siapa. Iya. Oh, kayaknya teman Leti. Oh, mungkin ya. Jangan asal main pukul ya. Oke. Thank you, Dek. Nih, Dede. Kemarin saya juga dibantu waktu orang tua saya meninggal, dibantu sama dia buatkan itunya. Luar biasa. Ayo, Pak. Ya. Om, bentar. Saya ganggu sebentar boleh? Iya. Bapak siapa namanya? Eben. Pak Eben. Iya. Pak Eben lagi urus apa di sini? Perubahan KTP. Oh, perubahan KTP. Maksudnya perubahan KTP gimana? Dulu saya karyawan. Iya. Sekarang kan saya sudah pensiun. Jadi perubahan data. Perubahan data ya. Perubahan Oke. data. Kalau menurut Pak Eben gimana pelayanan? Pertamanya nih pelayanan. Kalau soal pelayanan sudah berurusan cepat sekali saya rasa. Sekarang cepat. Ya, karena anak saya juga baru 17 tahun waktu urus KTP enggak lama. Enggak lama ya. Enggak lama. Jadi cepat ya. Terus Pak Eben sudah berapa kali melakukan pengurusan di MPP ini? Kalau saya baru kedua kali nih. Pertama apa urus apa? Urusan KTP anak saya. Oh, sama di sini juga. Iya. Oh, belum urus yang lain ya? Iya. Tapi kalau menurut Pak Eben, gimana dengan adanya MPP ini? Kalau saya tunggu bagus ya. Semua terpadu di sini. Iya, betul. Jadi tidak perlu repot-repot ya. Enggak repot-repot. Semua urusan selesai. Dan semua bikin sejuk karena AC ya. Ya, bukan soal AC, soal saya. Iya. Pengurusannya secara bisa cepat. Cepat ya. Apapun yang di sini semua terpadu. Iya, betul. Segala sesuatunya bisa mulai KTP ada, mulai SIM ada di sini semua. Iya, betul. Segala urusan. Iya. Baik, Pak Iben terima kasih banyak sudah mau diganggu sebentar ya. Iya, sehat-sehat terus Pak Iben. Terima kasih ya. Nah, lanjut kita. Ini memang dari semua dinas ini di Dukcapil yang paling spesial ya. Karena paling banyak pelayanan dasar dari penduduk itu sudah ini. Jadi misalnya yang berumur wajib punya KTP. Yang anak-anak saja ada kartu identitas anak. Iya. KIA ya. Oh, sekarang ada ya? Iya. Oh, KIA namanya, kartu identitas anak. Itu maksudnya kekuatannya sama dengan KTP? Sama. Jadi kan gini, Pak Erwin. Di kartu keluarga itu semua itu sudah langsung ditanamkan NIK-nya. Iya, betul. Nah, tinggal NIK itu yang dipisah-pisah. Kalau belum 17 dia KIA. Oh iya. Kartu identitas anak. Tapi kalau sudah 17 KTP. Oke, siap. Ih, luar biasa. Di sini ada juga tempat bermain buat anak-anak kayaknya ya. Betul. Sambil menunggu dia sambil bermain. Iya, tempat main buat anak-anak. Ini ruang konsultasinya juga khusus Dukcapil. Oh iya. Karena rame kan, jadi butuh konsultasi khusus mungkin atau ada masalah misalnya perpindahan tempat dari daerah lain ke sini. Oh gitu ya. Oke. Ish. Ini kita baru masuk di kalau ini zona 1 ini malah. Oh, ini jadi zona 1. Ini zona 1 dia. Tadi zona 2. Iya. Zona 1 yang tadi lantai dasar apa? Lantai dasar tower. Okay. Karena dia yang utama tuh. Ini kita kembali ke lantai dasar Selasar. Ah, di sini ada Samsat. Oh iya, Samsat. Kita hadirkan Samsat juga di sini. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau pengurusan pajak-pajak kendaraan gitu ya. Di sini sudah ada Samsatnya. Nah, Ibu mohon maaf. Jadi samakah pengurusan di sini sama yang kantor sebelumnya? Iya, Pak. Semua pindah ke sini? Sama, Pak. Ada semua, retro, samsel. Oh, ada semua. Oh, begitu ya. Motor, mobil gitu ya. Ke sini semua ya. Pengurusan Kalau ganti plat harus ke Indo. Oh, kalau ganti plat harus ke Indo. Oh, di sini cuma pengesahan. Oh, gitu ya. Kalau bayar pajak bisa. Kecuali kalau ada penggantian plat baru ke Samsat. Oh ya, oke. Terima kasih Ibu-ibu, selamat bekerja. Bapak makasih. Oke, keren. Iya. Ayo Bu.
Ini masih di Selasar udah panjang juga Selasar. Jadi kalau di Selasar ini memang yang utama kita ada di sini. Iya. Utama perbankan. Oh iya. Mulai dari PT Pos, Pegadaian, BRI, Bank Sultra, kita jejer satu jejeran. Jadi masyarakat bisa mengakses langsung untuk pembayaran. Jadi di sebenarnya kita di gerai-gerai ini sudah tidak ada pembayaran tunai. Jadi pembayarannya via online transfer maupun pembayaran lewat bank-bank. Ya, jadi tidak ada pembayaran langsung ke gerai. Itu. Ada bank-bank. Ini salah satu cara untuk menghindari adanya pungli. Nah, betul. Ya. Makanya disediakanlah perbankan sini. Nah, ini bank daerah kita ada di sini. Ya, betul. Permisi Ibu, sudah tutup ya? Sudah tutup? Nggak bisa dibuka? Oh, ada kan? Oh iya. Dadah, terima kasih. Ayo. Oke, itu Bank Sultra, terus ada Bank BRI juga. Ada BRI. Oh, siap. jadi ayo Pak. Ayo Pak. Oh, ini yang paling dominan ya, Bank Sultra, Bank BRI. Ya, Bank Sultra, Bank BRI. Terus ada Pegadaian. Pegadaian juga. Pegadaian ada. Jadi lagi istirahat. Oh, siap. Ada Pegadaian juga di sini. Ini lagi istirahat atau gimana, Pak? Oke. Nah, kalau misalnya jam sekarang ini kan jam istirahat, harusnya nih ya. Terus ada masyarakat datang, itu dilayani atau disuruh menunggu? Tetap kami konfirmasikan di sini pelayanan sementara maksudnya kalau dia butuh informasi apa baru. Oh, tetap dilayani berarti ya? Jadi di sini kalau mau dibilang tidak ada jam istirahatnya orang ya? Jadi sebenarnya jam pelayanan kita di sini nih jam 9 sampai jam 3 sore. Iya. Ada istirahat sebenarnya dari jam 12 jam 1, tapi biasanya masing-masing gerai menyiapkan pengganti cadangan. Luar biasa. Kembali ke excellent service ini ya. Betul. Luar biasa lah. Terima kasih ya. Selamat bekerja. Ya, Pegadaian terus sebelah sini ada pos juga. Ada pos. Ya. Cuma kalau pos ini dia masih terbatas SDM-nya. Oke. Jadi waktu-waktu tertentu dia bisa. Oke, ya. Yang istimewa sebenarnya di sini Pak Irwin, kita menyiapkan ATM. Oh, ATM? Ada ATM. Jadi ATM BRI dengan Bank Sultra kita siapkan. Oh, Bank Sultra di mana ATM-nya? Ada sana. Oh, situ ya. Oh, ya. Jadi dalam rangka mensupport kebutuhan masyarakat juga akan kebutuhan uang tunai. Oke, sih betul. Siapkan juga. Iya. Wah, keren ya. Oke. Ini untuk Selasar selesai kita ya. Selasar. Karena kita dari pintu utara menuju ke pintu selatan. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke zona 3. Ya. Ini sebenarnya zona 4 ini. Oh, zona 4. Ya. Zona 3-nya mana? Oh, enggak, ini zona 4. 1 2 3 4 yang ini. Yang Selasar. Oh, Selasar tetap ya. Oke. Ini kita di Bapenda. Ini Bapenda. Ini juga yang lumayan banyak ini. Ya, ini Bapenda. pajak ini. Buka pajak ini. Buka. Oke. Ya. Ini makanya mereka disimpankannya juga ini wajah-wajahnya wajah-wajah yang teduh ya. Ya. Karena kalau tidak teduh di sini kita serasa terancam gitu. Di sini antara teduh dengan senang, senang duit. Oke, ya. Ini ya. Nah, ini sama. Jadi kalau seperti yang dikatakan Pak Kadis sama yang lain juga kalau kita lihat harusnya ini sudah jam istirahat sebenarnya. Tapi ternyata dalam rangka memberikan pelayanan maksimal yang tadi disampaikan Pak Kadis excellent service itu. Betul. Makanya semua tetap standby. Jadi mereka mungkin tinggal oplosan gitu ya, ganti-gantian. Misalnya ada makan atau sholat. Betul. Ibadah ya nanti gantian, ada yang standby 1 atau 2, tinggal tergantung masing-masing di rollingnya bagaimana. Iya. Oke. Kita ganggu sedikit karena ini paling ramai juga. Ibu permisi. Ini apa nih? Loket pengambilan dokumen. Bu, dari sejak hadir di sini di MPP, gimana pelayanannya, ramai terus atau gimana? Iya. Untuk Bapenda sendiri perharinya bisa menerima sekitar 50 wajib pajak. Oh gitu ya? Iya, setelah saking banyaknya orang yang mengurus PBB. Iya. Berarti masyarakat Kendari sekarang sudah sadar taat pajak ya? Oke. Alhamdulillah. Karena kan pajaknya buat kita juga. Ya, terus Ibu, ada tidak misalnya ada masyarakat, Ibu kenapa kanu sekali, lama sekali susah? Nggak ada komplain gitu, nggak ada? Sejauh ini belum ada. Alhamdulillah kalau gitu ya. Berarti pelayanannya masih aman ini? Iya. Aman terkendali ya? Oke. Sip. Ini ngomong nggak ada yang istirahat? Istirahat jam 12. Tapi kenapa masih duduk Pak Le? Masih ada WP. Oh, masih ada. Masih ada WP. Wajib pajak gitu. Oke. Nanti selesai tuntas semua. Iya. Oh, luar biasa. Iya. Makasih ya Ibu ya. Oke. Ih, keren. Ruang tunggunya luas sekali.
Kita sengaja siapkan juga untuk ruang tunggu. Ini sebenarnya yang kosong ini karena keterbatasan SDM, makanya mereka pakai waktu. Ada kayak ombudsman ini dia Rabu Kamis. Ya. Oh iya betul, itu juga yang pernah saya dengarkan. PDAM ada. Ya PDAM pernah, saya juga ketemu ketika berurusan di Polres, ada PDAM. Jadi di sini ada Kemenak, ada ombudsman. Ombudsman berdampingan sama BPN ya. BPN saling baku jaga kan. Iya. Masalah tanah ini. Oh iya, betul. Jadi betul. kalau terkait banyaknya pungli-pungli di situ ya. Tanah ini sensitif. Betul. Terus PDAM, BPJS. Oh ini yang ada orang PDAM. Iya. Terus BPJS Kesehatan, ada PLN, Kejaksaan Negeri Kendari, BPS, Bea dan Cukai, Pengadilan Negeri Kendari. Ini semua yang lembaga-lembaga ini ya, kementerian dan kementerian lembaga, BUMN, iya. Betul. ada di sini. Digabung satu tempat semua. Gabung semua. Oke, ini bayangkan. Ini sudah hampir habis itu ya? Iya. Betul, ini lokasi terakhir. Oke. Kan ada Polres di sini. Ya, ini ada juga Sultra punya. Ya. DPM Jadi kita PTSP. siapkan nanti mereka yang mengisi di sini. Ya. Ini di sini juga ada Polresta. Betul. Nah, kalau Polresta ini kebetulan saya pernah berurusan Pak Kadis waktu itu. Boleh. Jadi waktu pengurusan buku cek hilang, nah di saya ke sini surat keterangan hilang. Betul, dan itu tadi saya jadi buktikan sendiri. Makanya saya sayang sekali kalau ada masyarakat Kota Kendari yang tidak melakukan pengurusan di MPP ini. Betul. Karena termasuk Polresta kemarin cepat sekali urusannya. Pokoknya tidak ada setengah jam kalau tidak salah. Karena cuma ditanya gimana keperluan apa, set, yang penting sudah sesuai data yang dibutuhkan, selesai urusan. Luar biasa. Dan itu sama, mereka juga, itu saya sempat tanya, Pak Naistrat ini jam istirahat. Iya kita gantian, karena kalau ada yang masyarakat tetap. Ya, betul. Nah ini kebetulan di sini ada mantan dosen saya ini. Siap. Duduk aja Pak, Bapak. Bapak lagi urus apa nih Pak? Urusan surat keterangan hilang. Sama. Siapa? Apa yang hilang? Kartu keluarga. Kartu keluarga. Nah, Pak, mudah-mudahan saya tidak salah, Pak John Boy. Pak Yohanes Boni. Yohanes Boni, Pak Yohanes Boni. Pak Boni, ini gimana pengurusannya menurut Pak Boni? Cukup lancar. Nah, itu Tadi lancar. saya datang ngurus juga punya surat keterangan hilang, akta kelahiran anak saya. Nggak sampai 10 menit. Nah, itu dia. Langsung. Jadi makanya dikasih hilang di yang lain baru urus lagi gitu ya. Asal jangan orang rumah yang hilang kan Pak. Saya pindah rumah itu ada hilang. Oh iya betul. Jadi itu sudah testimoni lagi kan. Jadi dari sini hilangnya langsung mengurus ke Dukcapil lagi begitu Pak ya. Jadi satu tempat langsung kita pilih-pilih aja. Betul. Oh iya betul. Oh iya Pak Boni. Nah ini kan kalau Bapak kan dari akademisi nih, bagaimana melihat kemudian terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kota dengan MPP ini Pak? Saya kira sangat-sangat luar biasa, kemajuan sangat-sangat luar biasa. Masyarakat Kota Kendari sangat terbantu dengan kelancaran ini. Jadi kita tidak perlu kemana-kemana, beberapa instansi, beberapa kantor. Satu tempat kita bisa selesai dalam waktu yang sangat cepat. Luar biasa. Oke, jadi pokoknya kita harus apresiasi betul. Nah itu dia ya, ini terobosan yang luar biasa. Dan kabarnya ini kan MPP terbesar se-Indonesia Timur atau masih? Kalau kita di sini kemarin penilaian dari Kemenpan RB kita itu peringkat 21 se-Indonesia, Sulawesi pertama. Nah, itu Sulawesi pertama. Luar biasa lah. Luar biasa. Pak Boni terima kasih banyak waktunya. Siap. Selamat bekerja, Pak. Coba lihat, bayangkan belum istirahat bapaknya karena melayani. Silakan Pak Boni dilanjut. Oke, Pak Kadis. Nah, oh ini ada arsitek ya, iya, notaris. BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, Labkesda. BPOM. Oh iya. Oke, nah kayaknya perjalanan kita habis nih. Ya. Tapi Pak Kadis kan kemarin kita kemana yang enak suasananya ya? Tapi kemarin kan ada ini. Di sana aja mungkin ya. Boleh. Oh iya, kita kembali ke Oke. Ya. Pak Kadis, kita sudah keliling-keliling ini, sudah melihat suasana di MPP, Mall Pelayanan Publik Kota Kendari. Jadi mulai tadi dari zona 1, 2, 3, 4. Ya. Dari 3 tadi ya. Ya ada lantai dasar podium, lantai dasar selasar dan lantai dasar tower. Nah, Pak Kadis kan ada kemarin kan kalau tidak salah Pak Kadis infonya itu kan berangkat ke Jakarta untuk launching MPP digital gitu. Nah, itu seperti apa itu Pak Kadis? Jadi
Alhamdulillah pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan RB menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan digitalisasi. Kemenpan RB itu membuat sebuah aplikasi itu MPB digital. Jadi MPP digital itu nantinya memudahkan masyarakat terkait pelayanan. Jadi mereka atau masyarakat tidak perlu datang ke MPP-nya, tapi melalui smartphone masing-masing. Ya, kebetulan pemerintah Kota Kendari atau MPP Kota Kendari menjadi satu-satunya MPP se-Sulawesi yang jadi pilot project program MPP digital ini. Dari 120 MPP yang ada sekarang se-Indonesia, 21 pilot project. Salah satunya Kota Kendari mewakili Sulawesi dan Malaysia Timur. Iya, keren ini berarti ya. Dan harapannya apa nih Pak Kadis? Ya, harapan kita memang kalau kami MPP Kota Kendari memang menyadari bahwa kami memang bukan MPP yang pertama di Sulawesi Tenggara karena ada MPP Bombana. Tapi komitmen kami Pak PJ Wali Kota maupun pemerintah Kota Kendari adalah menjadikan MPP Kota Kendari adalah MPP yang terbaik. Bukan cuma Sulawesi Tenggara, tapi se-Sulawesi. Dan itu alhamdulillah kita bisa buktikan dengan capaian-capaian kita. Alhamdulillah juga Pak Erwin, komitmen pemerintah daerah, pimpinan kita, Pak PJ Wali Kota, Pak Sekda juga terkait sarana-prasarana kita. Jadi memang sarana-prasarana ini sangat mendukung terkait kenyamanan, kemudahan masyarakat dalam datang ke MPP untuk menerima layanan. Kita terus meningkatkan penyediaan sarana prasarananya tentunya. Nah itu tentang sarana prasarana Pak Kadis. Kan ini kalau kita lihat sudah ada ruang bermain, ada pojok baca, bahkan ada ruang anak-anak gitu lah tadi. Kalau menurut Pak Kadis, apa sih lagi pengembangan yang perlu dilakukan di MPP ini? Oh ya, ada beberapa sebenarnya Pak Erwin. Misalnya syarat MPP itu ada beberapa. Yang pertama menyediakan coffee shop. Kita sudah siapkan. Sudah ada sebenarnya yang akan membuat coffee shopnya. Kita sudah siapkan tempatnya juga. Tinggal mungkin kita buat perjanjiannya saja. Karena jujur layanan yang hadir di sini Pak Erwin itu tidak dibayar Rp1 pun juga. Jadi ceritanya wacananya ini coffee shop nanti masyarakat yang berurusan bisa minum secara gratis? Tidak. Jadi artinya masyarakat sambil menunggu antrian berurusan apabila haus atau lapar bisa ke coffee shop. Gitu, jadi tidak perlu keluar lagi dari gedung ini. Jadi semua di gedung ini bisa. Kemudian kita juga akan menggandeng Dekranasta dalam rangka. Jadi gerai UMKM juga kita akan hadirkan di sini. Itu belum ada ya? Ya, misalnya tenun atau pokoknya ciri khas Kota Kendari lah ya. Kita hadirkan di sini, masyarakat juga bisa jadi kita menyediakan di sini MPP namanya saja Mall Pelayanan Publik. Jadi selayaknya sebuah mall. Betul. Kenyamanan harus hadir dan betul-betul semuanya bisa disediakan. Ya, kan konotasi mall itu apapun yang kita cari harusnya ada. Betul. Jadi makanya asal jangan yang negatif ya. Ya itu. Jadi di sini semua urusan menyangkut kebutuhan masyarakat ada. Betul. Kemudian pada saat berurusan juga tetap diperhatikan apa yang mereka butuhkan pada saat menunggu gitu. Betul, Pak Erwin. Oke, siap. Pesan ke masyarakat apa nih Pak Kadis? Kalau saya untuk masyarakat Kota Kendari bahwa pemerintah Kota Kendari sudah menyediakan fasilitas mall pelayanan publik untuk masyarakat Kota Kendari dan tempatnya sangat nyaman, mudah diakses. Kami sebenarnya berharap masyarakat memanfaatkan, jadi memanfaatkan mall pelayanan publik ini karena jujur hadirnya mall pelayanan publik ini akan memudahkan masyarakat dalam rangka mengurus keperluan izin-izin maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perizinan. Maupun kebutuhan dasar. Betul. Pemerintah telah menyediakan dan Anda silakan memanfaatkan, gitu ya. Betul. Pak Kadis terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih Pak Erwin. Luar biasa, kita sudah diajak keliling loh. Betul. Sudah mau jalan-jalan ke. Kalau kita pasti mau karena memang penting buat menyampaikan ke masyarakat kan. Betul. Nah itu dia harapan makanya kita sebenarnya masyarakat bisa tahu dan bisa berbondong-bondong, tidak perlu ke tempat lain. Betul. Di sini semua bisa. Nah itu contoh saja, dulu orang berurusan ada panas-panasnya. Ini kan enak, ruang tunggunya nyaman, terus kemudian suasananya juga nyaman gitu. Dilayani dengan
ya dilayani dengan keramah tamahan dan tidak ada keraguan tentang pelayanan ya, tentang pembayaran, semua sudah terjamin di sini. Lebih transparan. Betul sekali. Pak Kadis, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Sehat terus, salam buat semua tim PTSP ya. Betul. Mudah-mudahan semuanya bekerja dengan lebih baik lagi. Siap. Saya pamit Pak Kadis. Terima kasih. Sekali lagi salaman kita supaya banyak-banyak dosa gugur ini. Oke, nah sampai di sini kebersamaan kita untuk episode kali ini bersama dengan Kepala Dinas DPM PTSP Kota Kendari, dan nantikan episode berikutnya di Inovasi Inspirasi hanya di Tera Media ID.